Pokoknya aku mau lakukan karya aku aja, betul. apa yang terbaik yang aku bisa lakukan hari ini, dan aku juga berusaha untuk sebisa mungkin mengupdate diri aku. Nah, aku discuss sama mereka dan mereka juga punya pemikiran yang anak muda ini kan kreatif banget gitu kan. Aku cocok banget kalau di make up sama dia tuh, kayak dia ngerti banget gitu bentuk muka aku tuh masih dia. Oke Brighters, masih bersama Bright Indonesia dan masih ditemani oleh tamu istimewa kita hari ini, Egidio Irmajun. Asik, gue inget sih Egidio doangan deh pokoknya. Seneng banget sih sama Egidio. Lagu itu luar biasa. Ya gitu ya. Tadi kita sudah membahas nih tentang planning kamu yang kamu kerjakan sekarang ini kan ya, dimana kaitannya dengan promo, ya kan, single album. Pernah kamu rilis juga Do Your Best itu tahun 2021 ya? Iya. Iya. Sekarang ini 2022 di penghujung atau di tengah sebelum 2002 baru keluar I'll Be There For You? Enggak, jadi setelah Do Your Best ada keluar dulu Art of Love, baru ini sekarang I'll Be There For You itu cepet baru dong ya, cepet per 2 bulan aja, per 2 bulan 3 bulan lah kira-kira. Gila, tuh gimana cerita garap albumnya kayak begitu ya? Kan aku udah selesaiin dari 2017, jadi aku tinggal bikin video klip. Oh, sorry. Kemudian ada penambahan baru nggak? Misal dari instrumennya atau perubahan? Nggak ada. Nggak ada. Itu semua sama? Iya, itu benar-benar 2017. Jadi aku bikin tuh cuma video klipnya. Oh, sekarang. Video klipnya sekarang. Iya. Dan Brighters bisa melihat ya video klipnya nih. Tinggal buka aja. Di situ konten Irmajun apa namanya? Irmajun Official. Irmajun Official. Di situ kalau tidak salah gue nontonnya di Your Best karena kamu review pemandangan Bali. Iya, semuanya Bali kok. Bali semua. Semua video klip aku di Bali. Di Bali semua. Nah, kemudian kan gini. Itu dalam kurun waktu 2 bulan. Kurang lebih ya, 2 bulan sampai 3 bulan. Berarti sebenarnya sudah ada, tinggal kamu penggal-penggal dan buat video klip sebenarnya di situ ya. Kalau lagunya sudah ada. Lagu sudah ada. Udah, jadi murni bikin video klip doang. Begitu. Nah, terus kan gini Jun. Dari sebuah garapan lagu-lagu yang memang sudah pernah ada, kemudian kamu masukkan klip-klip yang baru, gitu ya. Sejauh ini kamu berpikir tidak tentang apakah lagu gue ini masih diterima oleh kalangan masyarakat atau yang kangen sama Irmajun? Iya sempet lah Mas, pasti kepikir lah, nggak mungkin nggak ya. Apalagi aku kan jeda waktu yang cukup lama. Waktunya kan panjang nih, kayak 98 gitu kan, istilahnya sampai sekarang. Vakum. Iya. Tiba-tiba muncul, aduh aku kaget. Ya banyak sih yang kaget emang gitu, maksudnya. Ya pastilah ada pemikiran, bohong banget kalau nggak ada pemikiran gitu. Apakah masih diterima nggak ya karya aku? Tapi balik lagi, sebagai seorang seniman, kalau fokusnya kita cuma mikirin itu aja, kita nggak akan pernah bisa berkarya kan Mas. Jadi bagi aku gini, udah aku kesampingkan dulu pemikiran diterima atau tidak diterimanya, tapi aku lebih ke fokus, pokoknya aku mau lakukan karya aku aja, apa yang terbaik yang aku bisa lakukan hari ini, dan aku juga berusaha untuk sebisa mungkin mengupdate diri aku dengan kondisi hari ini step by step. Mungkin belum 100%, aku masih banyak belajar, tapi aku berusaha untuk ke arah sana. Jadi apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan aja dulu yang terbaik. Nanti hasilnya biarkan orang yang menilai. Dan aku sangat open dengan orang yang memberikan masukan gitu ya. Kayak kedepannya bagusnya gue gimana nih, mesti bikin apa lagi nih, apa yang mesti diperbaikinya nih gitu. Banyak teman-teman yang terus kasih masukan juga ke aku, dan aku terima kasih banyak, berarti aku masih disayang banyak orang gitu kan. Jadi aku tahu nih abis ini nextnya aku mesti gimana. Jadi ya aku pokoknya bikin aja karyanya dulu, yang penting mulai dulu gitu. Masalah selera, jadi setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Ada orang-orang juga yang masih suka dengan tipikal lagu yang kayak balik ke zaman dulu, musiknya apa semua. Ada yang memang suka yang kekinian banget. Balik ke selera orang masing-masing aja sih. Betul. Kan kita nggak bisa, we cannot please
everybody. Kita nggak bisa nyenengin semua orang kan. Pasti ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang like, ada yang dislike. Nggak apa-apa juga. Sampulnya sih aku tahu ya, pakai pakaian ini kamu ya. Bali. Pakaian Bali ya. Ada Bali modern gitu. Bisa nggak diceritain sebenarnya itu apa tema yang kamu ambil lewat I'll Be There For You itu, lewat visualnya. Jadi kalau lagunya sendiri, itu lagunya menceritakan mengenai kesetiaan dalam sebuah hubungan. Hubungan. Karena lagu itu Mas Nara ciptakan untuk hadiah ulang tahun buat istrinya waktu itu kan. Nah, tapi di video klipnya sendiri, aku kembangkan dari kesetiaan itu, aku kembangkan menjadi satu keberagaman yang aku ingin sampaikan kepada orang. Sebenarnya tujuannya lebih ke gini. Kita ini kan tinggal di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya, semuanya kan beragam ya, dan kita banyak sekali perbedaan baik dari sisi agama, ras, suku, budaya, latar belakang keluarga juga, pendidikan, banyak perbedaan kita. Tapi kenapa perbedaan seringkali membuat orang harus bertentangan? Padahal sebenarnya perbedaan itu kan indah kalau kita bisa melihat dari sisi yang positif. Betul. Nah, jadi di dalam video ini aku sebenarnya mengungkapkan itu, mengungkapkan juga mengenai bagaimana cara kita menyikapi perbedaan kita, keberagaman kita dengan cara yang elegan, sehingga ini bukan memisahkan kita, tapi ini justru bisa menyatukan kita dan jadinya indah. Nah, tapi yang paling enak dibahas kan masalah cinta. Itu betul kan? Biasa. Nah, itu yang aku taruh di video klip. Itu yang aku taruh di video klip yang menceritakan mengenai sebuah hubungan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan ini yang banyak sekali perbedaannya mereka, baik dari sisi agamanya, sukunya, rasnya, budayanya, semuanya beda gitu. Tapi aku mau mengemas di sini lebih kepada bagaimana menyikapi perbedaan itu, gitu loh, dengan wise gitu kan. Dan itu akhirnya kita discuss dengan tim, kita konsep itu kita breakdown sama-sama, dan hasilnya apa yang dilihat di video klip. Dan aku juga mau mengajak orang untuk wise dalam menilai video klip ini, bahwa di sini tidak ada sama sekali merujuk kepada satu agama atau satu suku atau satu budaya, enggak. Karena ini benar-benar bentuk keberagaman kalau kita teliti dalam melihat cerita di video klipnya ya. Dan endingnya itu juga aku lebih memberikan unsur menggantung sebenarnya di ending video itu, untuk mengajak orang yang menonton itu menilai masing-masing. Dan aku tidak ada unsur judgement di dalam situ, karena setiap orang punya pemikirannya masing-masing, haknya mereka, dan apa yang menjadi pembenaran di dalam kehidupan mereka itu kembali kepada mereka masing-masing. Jadi silahkan berpikir di endingnya gitu, maksudnya aku. Capek bisa berpikir. emang begitu sih desain di skripnya. Tapi gitu. ada yang menarik di sini adalah menciptakan sebuah kebersamaan dan keberagaman itu sendiri ya, di perbedaan. Kemudian kalau dari garapan klip itu sendiri itu ada timnya sendiri atau mau manggil koreografer dari luar? Enggak. Jadi gini. Kan karena aku tinggal di Bali, Bali itu sangat kaya sekali dengan keberagaman. Dan kami tinggal di Bali itu orang-orangnya itu sangat toleransinya tinggi dan sangat bisa menghormati, respect satu dengan yang lain dengan perbedaan kita. That's the beauty of Bali gitu loh. Nah, terus aku mengajak kerjasama anak-anak muda ini. Nah, waktu dulu pertama yang Do Your Best sama Art of Love, aku kerjasama dengan Wallace Production namanya. Nah, di Wallace Production itu ada Rio, ada Tama, ada si Bernard, ada Fadil, ada Vicky gitu kan. Terus aku kerjasama dengan mereka untuk dua klip ini gitu. Nah, itu jadi yang Do Your Best sama Art of Love. Dan semuanya itu settingan kita di Bali dan memperlihatkan keindahan Bali juga gitu. Nah, terus yang baru ini yang I'll Be There For You, aku kerjasama dengan namanya Masterpiece Visuals. Anak-anak muda lagi juga, bahkan lebih muda umurnya dari yang sebelumnya yang Wallace Production. Itu ada Greg, ada George di situ. Terus modelnya tuh anakku yang perempuan, Gloria, sama pacarnya dia, Akira namanya. Dimanfaatkan ternyata. Ya, rugi dong kalau nggak gitu kan. Dan jadi yang bikin videonya itu Greg sama George, yang main talentnya itu Gloria sama Akira. Terus Akira juga yang bikinin untuk artworksnya, untuk desain cover semuanya gitu ya. Nah, aku discuss sama mereka, dan mereka juga punya pemikiran yang anak muda ini kan kreatif banget gitu kan. Dan akhirnya terciptalah ini I'll Be There For You, makanya nonton gitu. Ya kan, aku nggak mau ceritain lebih jauh, silakan nonton sendiri gitu. Jangan lupa
I'll be there for you. Iya. Yang nonton nanti dapat hadiah. dan kerja sama mereka itu seru banget Mas, karena anak-anak muda energinya kan beda. Dan aku juga bersyukur karena aku punya seseorang yang di dalam tim aku yang selalu setia mendampingi aku, yang seksi repotnya aku segala macam. Ada tuh dia ikut datang nih dari Bali, ikut ke sini, namanya Vivi itu Humuri. Ini orang ini yang dia tahu banget dia susah-susahnya, wow, sampai baju yang aku mesti pakai ribet-ribetnya apa semua itu dia ngerti banget semua. Dan kostum tuh ya. Semua semuanya dia sampai schedule apa semuanya, orang hebat banget. Terus kalau untuk kostum, untuk outfit aku selalu selama ini ya di Bali disupport sama teman baik aku dari Monica Weber House of Fashion. Itu ada Monica sama Steve, suami istri. Mereka adalah desainer yang mendesain kecantikan baju yang aku pakai itu. Yang dipakai di video ini. Di semua video, termasuk video. Aku pakai, anakku pakai, semua talent kita, model-model kita aku pakai, yang main talentnya itu dari mereka. Terus makeupnya itu juga teman baik aku di Bali. Dia salah satu makeup artist terbaik di Bali. Itu namanya Lia dari Carmelia Beauty Center. Aku cocok banget kalau di makeup sama dia tuh, kayak dia ngerti banget gitu bentuk muka aku tuh mesti diapain. Dan ya aku bersyukur karena baik makeup artist aku maupun desainer aku, mereka adalah orang-orang terbaik yang ada di Bali. Yang di Bali itu ya. Orang-orang terbaik memang. Wis, berarti nanti aku tanyakan nih, kenapa kamu tinggal di Bali? Kan begitu. Oke, Breaders. Kita rehat dulu ya, dan nanti kita akan kembali lagi di Bread Indonesia. Lagu-lagu yang 90-an semua yang ada di hitsnya aku, dan termasuk lagu barat. Ya aku bersyukur dengan kemudahan sosial media hari ini tentu, dan aku juga bersyukur aku di backup banyak anak-anak muda. Jadi kayak kalau di Amerika itu nggak ada orang yang peduli sama karir kita kecuali diri kita sendiri.